Baik, terima kasih majelis atas kesempatannya para saksi. Di sini ada Alfian, Aldo, Aan, Fajar dan Arif. Khususnya buat Alfian, Aldo, Aan dan Fajar. Sudah berapa lama mengenal Rivaldi? Saya sih baru kenal 2 mingguan. Saya kenalnya dari Aldo sih. 2 minggu sejak kapan itu? Sebelum kejadian ya. Kejadian tanggal berapa? 27 Agustus 2016. 2016. Ya. Kalau Aldo? Aldo mah paling cuman kurang lebih 2 bulan ya kalau sama Ucil kenal. Sama Ucil. Iya. Ya, kalau Aan? Kalau saya tidak mengenali Ucil. Mau pada saat itu saya tahu pada tanggal 27 si Aldo bawa temen namanya Ucil. Karena pada saat itu saya emang rumahnya berdekatan dengan Aldo. Ya. Ya. Jadi Anda tidak mengenal Ucil secara langsung tapi Tidak. kenal sama Aldo? Iya, tidak mengenal secara jelas gitu. Ya, kalau Fajar? Saya juga kenal juga karena di hari itu aja sih, Pak. Di hari itu? Ya. Baik. Saudara Alfian, pada tanggal 27 hari Sabtu tahun 2016 Anda ketemu dengan Rivaldi kira-kira jam berapa? Sekitar jam 4-an. Siapa saja yang ada di situ bertemu? Aldo, Rivaldi sama bapaknya Aldo di rumah Aldo. Bertiga? Iya. Ada acara apa, kegiatan apa? Gak ada kegiatan apa-apa sih. Cuma main aja. Emang Alfian sering main di rumah Aldo. Di rumah Aldo? Iya. Terus ketemu sekitar jam berapa? Sekitaran jam 4-an ketemu Rivaldi sama Aldo tuh. Memang sudah dijanjikan atau bagaimana? Tidak. Tidak sengaja aja ketemu di rumah Aldo? Iya, betul. Nah, setelah jam 4 itu kegiatan ngapain saja? Saya setelah di rumah Aldo, Aldo lagi makanin ayam, terus si Rivaldi lagi duduk di depan rumah Aldo. Sendirian atau bersama siapa? Sendirian. Si Aldo di kandang ayam, si Rivaldi di depan rumahnya Aldo. Oke, baik. Mungkin nih Aldo bisa jawab nih. Aldo, waktu itu Rivaldi ngapain di rumahnya? Cuman main aja sih. Jam berapa Rivaldi ke rumahmu? Kurang lebih jam 4-an ya. Jam 4-an? Iya. Sebelumnya nggak ngapa-ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Nggak ada kegiatan apapun, tiba-tiba dia datang? Iya, tiba-tiba aja dia datang. Memang sering main ke rumah? Baru pertama kali pada saat itu dia nyamper ke rumah mah. Sebelumnya mah ketemu di luar. Pertemanan kalian dalam konteks apa ini? Teman biasa, teman main, teman motor atau apa? Teman biasa sih, Pak. Teman biasa? Iya. Sudah berapa lama kenalnya? 2 bulan kurang lebih ya. 2 bulan? Iya. Terus kalau dia main ke rumah waktu itu sudah kenal sama bapak? Belum. Nah, setelah jam 4 itu ngobrol-ngobrol saja, ketemu dengan Alfian dan lain-lain. Enggak, cuman ada Alfian aja, itu juga Alfian baru datang. Sampai jam berapa di rumah? Enggak lama sih, setelah dia datang tuh dia tuh langsung mau minta uang, minta anter. Terus Alfian datang, akhirnya perginya sama Alfian. Pergi sama Alfian? Iya. Sampai balik lagi tuh kisaran kurang lebih ya habis maghrib jam 7-an ya. Kembali lagi ke rumah? Kembali lagi ke rumah. Nah, setelah itu di rumah acara apa? Belum ada acara apa-apa. Cuman biasa-biasa aja. Ya, emang di rumah kan cuman sering tempat ngumpulnya anak-anak kan di rumahnya Aldo. Sampai jam berapa di rumah? Sampai jam kurang lebih, kalau si Rivaldi mah sampai nginep, nggak pulang kemana-mana. Dari jam 7 itu? Dari jam 7 itu. Tanggal 27 hari Sabtu tahun 2016? Iya. Di rumah kamu dari jam 7? Dari jam 7. Sampai? Sampai pagi jam 11. Jam 11? Maksudnya sampai Aldo bangun masih sama Aldo. Masih sama Aldo? Masih sama Aldo. Tidur sekamar kalian? Tidur sekamar, bertiga. Sama? Sama kakak Aldo sama Ucil. Siapa nama kakak Aldo? Rere. Rere? Iya. Dari jam 7 malam dari jam 7 malam sampai ke paginya? Iya, sampai ke paginya. Bersama-sama? Bersama-sama. Baik. Aldo kenal nggak namanya
Andika. Sama sekali nggak kenal. Tidak kenal sama Andika. Nggak kenal. Kalau Rivaldi alias Ucil kenal. Kenal. Baik, kami pengen tunjukkan majelis hasil BAP tersangka. Baik, sekarang Aldo maju. Ya. Kami tunjukkan majelis bahwa dalam BAP, dalam pemeriksaan saksi semua menyebutkan bahwa Andika Rivaldi. Iya, BAP tersangka, BAP saksi menyebutkan bahwa Rivaldi ini Aditya Wardana alias Andika. Alias Andika. Semua konteks pemeriksaan menyebutkan bahwa Rivaldi itu alias Andika. Ya. Itu pemeriksaan saksi, ini BAP tersangkanya majelis. Ya. Rivaldi alias Andika. Ini ditutupnya di Cirebon, Pak. Cirebon, Pak. Di Cirebon. Baik, itu aja kami tunggu. Lanjut. Baik, Alpian, Aldo, Aan, dan Fajar, kalian berempat para saksi tidak mengenal namanya Andika. Tidak sama sekali. Semua tidak mengenal. Tidak. Yang kalian tahu Rivaldi itu aliasnya panggilannya siapa? Ucil. Ucil ya. Ucil. Baik. Mungkin dilanjutin sama Bu Cindy. Terima kasih. Semua saksi sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Oke, saya ke Mas Arif ya, yang di ujung ya. Mas Arif. Ya. Mas Arif itu katanya Mas Arif itu teman masa kecilnya Rivaldi. Betul. Ya. Seberapa dekatnya Mas Arif dengan Rivaldi? Deket, Bu. Jadi saya tahu kalau dia main di mana aja tuh. Dia main kemana aja? Ya kalau dia kadang di rumah ibunya di Tangkil sama di Cipto aja. Kesehariannya Mas Rivaldi gimana sih? Ya kadang nyari uang parkir, Bu. Hah? Kerjanya sebagai apa? Parkir. Parkir di daerah? Cipto. Suka bareng dengan Mas Arif? Bareng. Bareng. Nah terus Mas Arif pernah nggak teman-temannya Rivaldi? Yang mana? Teman-teman luarannya Rivaldi tahu nggak? Tahu. Termasuk yang di samping-samping ini apa kenal? Nggak kenal tapi tahu aja. Oh. Tahu nggak apa yang terjadi dengan Rivaldi di tahun 2016 itu? Pas viral aja foto-foto itu apa yang babak belur Oh berarti foto itu sudah viral di tahun 2016. itu. Mas tahu itu bahwa salah satu dari itu adalah Rivaldi? Tahu, tapi yang lain nggak kenal. Kenal. Terus Mas sempat nengok Rivaldi nggak atau mencari tahu? Nggak pernah. Nggak pernah. Ada nama lain nggak Rivaldi di luaran, nama aliasnya yang Mas tahu? Nggak ada. Ya biasanya dipanggil sama teman-teman luar Ucil. Ucil, hanya Ucil aja, tidak ada perubahan nama menjadi Andika atau siapa gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Mas kalau hanya tahunya nama panggilannya dari kecil sampai sekarang? Ya Rivaldi, kadang sama saya panggil Aldi. Aldi. Sama teman-teman luar Ucil. Udah meluarnya Ucil. Oke, ke Mas Aldo. Mas Aldo, tadi bilangnya kan udah kenal sama Rivaldi itu 2 bulanan ya? Iya. Ya. Udah sering main? Kalau main sih jarang. Nah itu si Rivaldi bisa di tanggal 27 itu main ke rumahnya Aldo itu dipanggil kah? Apa memang sering Rivaldi sering mampir? Enggak sih, itu dia spontan aja, cuman sebelumnya kan ketemu di tempat cukur. Dia tuh nanya, sekarang tinggal di mana? Kan dikasih tahu di sini. Terusnya tuh beberapa dia datang, kebetulan kan tanggal 27 tuh datang sorenya tuh. Oh, baru datang itu di tanggal 27 itu? Iya. Oke. Datang di tanggal 27, terus
Ya terus cuman main-main aja biasa ya, terus nggak lama tuh dia tuh mau minta uang tuh ke papahnya katanya. Kata Aldo nanti motornya belum datang, nggak ada motornya, nggak lama si Alfian datang. Mas Aldo nggak punya kendaraan saat itu? Iya, belum punya kendaraan. Nggak ada kendaraan, makanya Iya. datanglah Alfian. Nah, Alfian datang terus ngantar Rivaldi Ucil. Ucil itu. Berarti Rivaldi sempat pergi ya dari rumahnya Oh iya, Mas pergi. Aldo ya? Berapa jam? Kurang lebih paling berapa jam ya, dari jam 4 sampai habis isya jam 7-an pokoknya, jam setengah 8 kurang lebih ya, kan lupa sih ya, kalau masalah jam udah lupa. Udah itu terus Rivaldi main sampai malam sampai malam ngobrol, apa ada kegiatan nggak di tanggal 27 itu, apa memang hanya karena malam minggu main? Enggak, pokoknya singkat Aldo kan malam tanggal 27 kan tanggal ulang tahunnya kakaknya Aldo, jadi cuman ada ngumpul-ngumpul biasa aja sih, cuman gitar-gitaran apa nongkrong di depan rumah. Pokoknya sampai jam 10 si Silahkan Dok, lanjutkan tadi. ya kan kalau seinget Aldo kan tanggal 27 itu tuh ulang tahunnya kakak Aldo sih. Iya. Ya nggak ada acara apa-apa, cuman nongkrong-nongkrong biasa aja, cuman minum apa sampai jam 10. Aldo tuh masuk tuh. Alfian pulang, yang lain pulang, ini kan teman-temannya kakak ya ini ya, pada pulang. Aldo masuk, si Ucil juga ikut masuk. Ya tidur aja sama Aldo. Lihat nggak Ucil misalkan habis Aldo masuk terus dia pergi keluar dari rumah? Enggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Tidur bareng di rumah Aldo. Sampai jam? Aldo bangun sampai jam 11. Nginep di hari itu tuh dari tanggal 27 sampai tanggal 28 berarti? Iya, betul. Pulangnya lagi Sorenya. Iya. Dijemput kah apa pulang sendiri? Enggak, diantar sama Alfian lagi. Oh, Alfian datang lagi? Iya, datang lagi. Oh. Terus udah gitu Aldo berarti yakini ya kalau Rivaldi itu pada tanggal 27 itu sampai tanggal 28 di pagi itu bareng sama Aldo tidur bareng ya? Sama Aldo terus nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana ya? Di samping Aldo tidur ya? Di samping Aldo tidur. Mas Alfian? Iya. Tadi kan Mas Aldo menyatakan bahwa jam 4 itu kan Mas Alfian pergi ya? Iya, pergi sama Rivaldi. Kemana? Ketemu bapaknya Ucil ke Cipto minta uang. Minta uang terus? Iya. Sempat Terus pisah nggak Mas Alfian sama Rivaldi? Apa bareng terus sampai ke rumah Aldo lagi? bareng terus sampai ke rumah Aldo lagi. Sampai ke rumah jam berapa? Ke rumah Aldo? Sekitaran selepas Isya kalau nggak salah itu tuh. Berarti Mas Alfian juga bareng terus sama Rivaldi ya? Iya betul. Sampai jam berapa? Kalau saya di tanggal 27 sampai jam 10 ya Bu. Terus saya pulang itu tuh. Terus besoknya saya ke situ lagi sorenya. Terus si Rivaldi minta antar lagi pulang itu tuh. Jam 10 pulang itu Mas Alfian lihat Rivaldi masuk ke rumahnya Aldo, nggak pergi keluar lagi sama teman yang lain? Lihat ya, lihat. Lihat. Rivaldi masuk ke rumahnya Aldo berarti? Iya betul. Itu Mas Alfian udah mau pulang? Mau pulang, saya parkir motor ngelihat si Rere, Aldo sama Ucil masuk ke dalam rumahnya Aldo, terus saya pulang. Oh berarti di jam 10 ya? Di jam 10, sekitar jam 10. Pulang ngelihat Rivaldi masuk bareng dengan Aldo dan Rere. Rere itu siapanya Aldo? Kakaknya Aldo. Kakaknya Aldo. Oke. Ke Mas Aan. Pada malam tanggal 27 Agustus 2016, Mas Aan melihat ada Rivaldi di rumahnya Rere. Iya betul. Jadi pada saat tanggal 27 kebetulan teman saya tuh Rere namanya itu ulang tahun. Nah kebetulan rumah kami itu berdekatan. Jadi saya ke situlah dikumpul-kumpul. Nah di situ sudah ada temannya Aldo. Nah saya sempat berbicara sama Aldo, siapa? Kata Aldo, Ucil. Oh saya tidak kenal itu. Saya cuma kenal nama karena Aldo sering bawa teman orang luar. Nanya, oh namanya Ucil. Oh ya udah jam segitu aku nongkrong juga gak lama. Oh berarti langsung dikenalin sama Aldonya malah namanya Ucil gitu ya? Iya aku nanya Ucil gitu ya. Oh berarti itu sampai jam berapa Mas? Mas bisa kumpul-kumpul sama semuanya? Kalau aku sih nongkrong kurang dari jam 10 aku udah balik sih. Jam 10 udah pulang. Ya. Tapi kondisinya Rivaldi masih ada di masih halaman ada. lah ya di situ ya. Di depan rumah Aldo gitu kumpul-kumpulnya. Seberapa dekat rumahnya Mas Aan dengan rumahnya Aldo?
Samping rumah sih, samping-sampingan. Samping rumah. Emang rumahnya Aldo selalu jadi tempat kumpul? Iya, itu memang base camp anak-anak sih, nongkrong situ. Berarti Mas Aan juga baru pertama ya ketemu Ucil di malam itu ya? Iya, betul. Terakhir berarti Mas pulang di jam? Di jam kurang dari jam 10 lah. Jam 10, Iya. tapi masih menyaksikan Ucil masih berada di rumahnya Aldo ya? Iya, betul ya. Oke. Sekali lagi untuk ke Mas Fajar, untuk meyakinkan aja. Iya. Mas Fajar jam berapa kumpul dengan Aldo dan kawan-kawan di rumahnya Rere? Kalau saya selepas pulang kerja sih Bu, ya sekitar jam 6:30-an. Itu dipanggil kah? Apa memang Mas datang aja karena tahu di situ akan ada kumpul-kumpul? Ya kalau saya dipanggil sama si Rere emang. Tanya, mana lur? Anak acara rumah aja, ulang tahun. Oh terus Mas main ke situ sampai jam berapa? Kalau saya sekitar 10:30-an kurang lebihnya sih Bu. 10:30-an? Iya. Masih ada Ucil di situ? Ucilnya udah nggak ada, masuk ke rumahnya Aldo. Oh Mas ngobrol dengan siapa berarti? Sama teman satu laginya si Joko. Joko. Berarti Mas melihat yang menyaksikan Rivaldi masuk ke dalam rumahnya Aldo? Iya. Siap. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit, saya mau tanyakan, apakah kalian berlima sudah pernah diperiksa oleh polisi maupun diperiksa di pengadilan terkait dengan perkaranya Rivaldi? Belum pernah. Belum pernah sama sekali? Belum sama Baik. sekali. Silakan rekan-rekan yang mau menambahkan. Saya hanya ingin memastikan sekali lagi, saudara saksi berlima tidak pernah mendengar Rivaldi Aditya Wardana dengan nama lain Andika. Tidak pernah. Tidak pernah dengar ya? Tidak. Tidak. Dari orang lain juga tidak pernah dengar. Tidak pernah. Oke, makasih. Cukup mulia. Ayan. Saudara saksi tadi saudara menjelaskan hubungan dan perkenalan dengan Rivaldo ya. Dijawab sejujur-jujurnya. Sepengetahuan saksi, apakah Rivaldi ini adalah sepengetahuan kalian anggota geng motor? Siapa? Rivaldi. Lalu kalian? Geng motor bukan? Bukan lah. Rivaldi. Geng motor atau bukan? Apa nama geng motor? Rivaldi itu apa organisasinya tuh XTC. XTC. Iya. Punya motor? Gak tahu tuh. Gimana anggota geng motor nggak punya motor? Tahu nggak? Enggak sepengetahuan saudara aja. Soalnya tuh kata Aldo tuh kalau main ke situ tuh dianterin sih. Oke. Menurut saudara? Soalnya Sepengetahuan Anda geng motor atau bukan? Anggota kelompok motor atau bukan? kelompok motor. Apa nama kelompok motor? XTC. Yang berikutnya? Saudara tahu atau tidak? Kalau tidak tahu, tidak tahu. Kalau saya sebelumnya nanya sama Aldo, siapa Do? Oh Ucil, Bu Candi, Bu Cek TC, ngomong gitu, kalau bahasa Jawa gitu. Yang satu lagi, Pak Fajar? Kalau saya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Yang terakhir? Setahu saya dia ya sering main sama anak EKDC dulu. Sering main, tapi anggota tidaknya saudara tahu? Tidak tahu. Cukup dari saya dulu. Saudara Aldo, saya ingin lebih jelas lagi. Anda mengatakan kenal dengan Rivaldi 2 bulan sebelum kejadian. Iya. Itu perkenalan itu dalam rangka apa waktu itu? Pokoknya seingetnya Aldo itu pertama ketemu kali itu di tempat cukur rambut. Ya, terus? Iya, ya terus ya ngobrol-ngobrol gimana aja, tukeran apa pin BBM, terus nggak lama-lama kontekan tuh dia tuh terakhir tuh nanyain rumah di mana. Terus? Dijawab kan sama Aldo kan rumah di sini di Pantesan gini-gini. Terus dia tuh spontan main. Itu tuh nggak langsung main ya pada, cuman itu dadakan main tuh. Dadakan main saja. Dari 2 bulan tuh cuman baru pertama kali pada hari itu aja dia main ke rumah tuh. Jadi selama perkenalan 2 bulan itu intens pertemuan kalian? Sering pertemuan kalian? Enggak, jarang. Jarang? Jarang. Tiba-tiba Rivaldi datang ke rumah Aldo? Iya. Nah waktu datang itu dalam rangka apa? Apakah ditanya kenapa kamu kesini atau ada apa kesini? Enggak sih, cuma spontan aja ya, cuma main. Main itu iya aja lagi apa iki biasa lengan ayam. Oh begitu. Iya. Oke, yang kedua saya mau tanya lagi bahwa
Tadi Aldo katakan Rivaldi tidur di rumah Aldo dari jam 10 malam ya sampai jam Aldo bangun sekitaran jam 11 masih ada ya. Rivaldi. Sebelum jam 10 itu ngapain kalian? Ya biasa aja sih ya, ada minum-minumnya, cuman kan kakak ulang tahun ya nongkrong-nongkrong aja di depan rumah gitar-gitaran. Oke. Pada saat tidur itu apakah Aldo tahu Rivaldi ada bangun kemana? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi betul-betul tidur bersama? Ya, pokoknya terakhir Aldo udah mau ngeliat banget mau tidur tuh masih ada Rivaldi aja. Masih ada Rivaldi? Masih ada Rivaldi. Jadi selama tidur tuh Aldo tahu Rivaldi tetap di samping Aldo? Iya. Yakin? Yakin. Oke, terima kasih. Oke. Saya tambahkan yang mulia untuk saksi Aldo. Apakah saksi Aldo pernah melihat atau mengetahui bahwa terpidana saat ini terpidana Rivaldi pernah ditangkap di rumah saksi Aldo? Iya. Pernah ngelihat. Kasus apa itu? Kasus sajam sama bikin rusuh katanya. Kata polisinya. Di depan Aldo ditangkapnya. Kasus? Iya, kasus sajam sama katanya bikin kerusuhan. Tanggal berapa? Itu tanggal dini hari ya, di bawahnya udah masuk dari tanggal 28 ke tanggal 29. Tanggal 29 dini hari? Iya, dini hari. Oh, dia bukan ditangkap tanggal 31? Bukan. Berarti tanggal 29 iya. Rivaldi sudah ditangkap? Iya. Untuk kasus? Yang perempuan itu, yang sama perempuan yang bawa sajam itu. Bawa sajam? Iya. Yakin itu? Yakin. Tanggal 29 ternyata Rivaldi ditangkap? Iya. Oke, terima kasih. Demikian yang mulia, cukup. Tambahan yang mulia. Kepada saksi yang lain, pada saat malam Rivaldi bersama Aldo, apakah kalian tahu? Pada saat malam tanggal 27 itu, dari ujung siapa namanya? Sampai. Saya nggak tahu pas kejadian itu, tapi saya tahu sekitar 2 bulanan dia itu dekat sama Aldo tuh. Bukan, maksud saya pada saat malam Rivaldi tidur di rumah Aldo, apakah nggak tahu. Anda tahu? Tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang satunya? Kalau saya tahu, Pak. Tahu. Iya. Ada di situ juga? Ada. Sampai jam berapa? Jam 10 itu? Jam 10 itu dia udah masuk rumah. Oke. Terus Anda pulang jam berapa? Kalau saya setengah 11-an kurang lebihnya. Setengah 11-an? Iya. Satunya? Kalau saya setengah 10 udah balik sih, Pak. Tapi tahu? Tapi masih ada di situ. Ucil dan Tahu kawan-kawannya. Ucil tidur di rumahnya Aldo? Kalau tidur saya tidak tahu, cuman nongkrong di situ pada saat malam itu. Oh, hanya tahu nongkrong. Iya. Tapi selanjutnya dia tidur tidak tahu Saya ya? tidak tahu ya. Kalau Alfian? Saya tahu masuk ke rumahnya aja. Pas saya mau pulang ke rumah, si Aldo, si Ucil, si Rere masuk ke rumah. Oh, taunya ya sebatas Iya. itu aja ya. Jadi nggak tahu tidur bersama Tidak, Aldo? karena Alvin pulang. Oke, makasih. Makasih. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatan yang diberikan kepada termohon. Saksi atas nama Alfian, kemudian Aldo, terus siapa tadi? Subekhan, Fajar dan Arif ya. Nah, ini yang para saksi ketahui, Rivaldi ini aliasnya Ucil. Iya, betul. Aliasnya Ucil. Iya. Nah, untuk Rivaldi ini apakah saksi juga mengenali secara fisiknya? Tahu ya? Tahu dan kenal ya? Maksudnya apal fisiknya Rivaldi ini? Ya, tahu ya? Iya, tahu. Kalau yang dari pemohon yang di belakang bisa menunjukkan mungkin satu-satu yang mana yang Rivaldi itu? Ya, itu betul Rivaldi. Betul itu ya? Ya, betul. Betul itu yang berdiri ya? Baik. Meskipun tadi kenalnya berbeda-beda ya, mulai kenalnya berbeda-beda. Kalau terkait dengan orang tua Rivaldi, para saksi ini mengetahui namanya siapa? Tahu ya siapa namanya?
Asep Kusnadi. Jadi Rivaldi bin Asep Kusnadi. Baik. Terus kemudian tadi juga disampaikan pada saat kejadian Rivaldi ini bersama-sama dengan saksi, ya, pada tanggal 27 Agustus. Iya, betul. Pada saat waktu kejadian. Kemudian setelah kejadian, apakah para saksi ini juga mendengar atau mengetahui bahwa terjadi kasus pembunuhan dan sebagainya ini yang dimaksud dengan Rivaldi yang para saksi ketahui apa Rivaldi yang tadi sudah saksi tunjukkan itu yang dihadirkan di persidangan, yang dijadikan tersangka, didakwa dan lain sebagainya, saksi mengetahui enggak waktu itu? Saya tidak mengetahui pada saat itu. Tidak mengetahui pada saat itu. Ya. Apakah tidak mendengar berita? Berita baru viral-viral kan pada saat itu 2000 berapa gitu Pak? Iya, kan 2016. Ya. Memang kejadian ini 2016. Ya. Apakah mungkin memang tidak menjadi saksi pada saat itu ya? Iya, pada saat itu memang tidak menjadi saksi ya. Cuma apakah karena kedekatan kemudian, apakah ini Rivaldi yang biasa jadi teman main atau gimana gitu? Pada saat itu saya kenalnya cuma sekelibatan sih Pak, nggak terlalu kenal dekat sama si Ucil itu. Kenalnya hanya sekelibatan. Iya, pada saat itu doang, pada kejadian 27 Agustus. Kalau saya. Iya. Yang lainnya? Kalau Alfian sih baru kenal 2 minggu. Iya, baru kenal 2 minggu. Pas deket-deketnya tuh pada tanggal 27 Agustus. Pas deket-deketnya tuh. Pas setelah kejadian, kemudian ada berita viral kejadian pembunuhan dan lain sebagainya. Kemudian ada nama Rivaldi di situ. Apakah para saksi waktu itu mencari tahu apakah ini Rivaldi temanku yang biasanya nongkrong sama aku atau gimana waktu itu? Oh iya tahu, saya kan kaget taunya ke bawah-bawah kasus yang pembunuhan ini kan. Jadi sudah tahu ya? Tahu setelah kejadian iya, ya? Setelah kejadian. Beberapa minggu setelah kejadian si Rivaldi ditangkap. Iya, dan itu adalah Rivaldi yang tadi berdiri itu? Iya betul. Yang tadi berdiri itu, baik. Para saksi mengikuti waktu itu? Proses hukumnya mengikuti enggak? Kurang mengikuti saya. Kurang mengikuti ya? Kurang mengikuti, baik. Cukup. Baik, saya lanjutkan. Untuk saudara Muhammad Renaldi Adam Wibowo ya? Iya. Aldo dipanggil ya? Ya, saudara saksi waktu itu tadi saudara menyatakan waktu itu Rivaldi tidur di rumah saudara? Iya betul. Iya. Apakah saudara tahu selama ini, selama berteman ya, saudara Rivaldi memiliki senjata tajam, misalnya mandau, kurang tahu ya. Tidak tahu ya? Nggak tahu. Kalau yang lainnya tahu apa tidak? Tidak. Tidak pernah lihat ya? Tidak pernah lihat. Baik, kemudian untuk saudara Aldo, ya. Apakah rumah saudara berdekatan dengan lahan kosong belakang bangunan showroom mobil seberang SMP Negeri 11 Kota Cirebon dan flyover Kepompongan arah Sumber? Enggak ya, itu jauh banget ya. Jauh ya? Jauh ya. Jauh. Baik. Kalau boleh tahu rumah saudara di mana? Di Jalan Pandesan. Pandesan? Iya. Iya. Baik. Kalau kira-kira dari Kepompongan ke tempat saudara berapa menit? Kurang lebih ya 30 menit ya. 30 menit. Ya. Baik. Kurang lebih ya. Waktu itu kan saudara minum-minum ya malam itu ya? Iya. Nah, langsung ketiduran lah kalian semua di situ ya? Iya, masuk ketiduran. Tiduran ya. Saudara tertidur pukul berapa? Sekitaran jam 10. Jam 10. Ya. Habis itu tahu nggak apa yang terjadi atau langsung bangun ketika pagi? Langsung bangun ketika pagi. Langsung bangun ketika pagi ya? Iya. Ya. Waktu itu saudara Rivaldi ke rumah saudara naik apa? Naik motor, dianterin setahu saya. Dianterin sama temennya? Enggak, ngakunya ponakan bilangnya. Oh, ngakunya ponakan. Baik. Kemudian untuk yang saya mau tanyakan lagi, berarti waktu itu saudara tertidur. Untuk yang lainnya apakah waktu jam tersebut atau pada tanggal 27 Agustus ya, mulai jam 10 tadi, kalian ada yang melewati jalan layang tol Kepompongan arah Sumber? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Ada yang melewati showroom di lahan kosong belakang bangunan mobil seberang SMP Negeri 11 Kota Cirebon? Tidak ada. Tidak ada ya? Baik. Ada yang kemudian untuk dicatat juga yang mulia bahwa
Rivaldi atas nama alias Ucil sudah dipertimbangkan di dalam putusan perkara akuo. Cukup. Cukup.